Pak Yowas sudah sering menjadi narasumber di PTJ kita di Kaitrangan paling tidak 2 kali. Jadi kalau Bapak Ibu para sahabat semua ini lihat di YouTube GKI Kaitrangan ada sesi-sesi yang provokatif semua tentang kematian setelah kehidupan atau juga setelah kematian, ya. Pokoknya salah satu itu. Jadi sudah cukup sering. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, para sahabat yang baru pertama kali melihat Pak Yowas atau baru pertama kali bertemu, saya mau katakan ada satu hal yang menarik. Pak Yowas punya 2 kaki. Ya, nggak ada bedanya sama kita ya, nggak terlalu menarik ya. Maksud saya ini, Pak Yowas punya 2 kaki, satu kakinya sebagai pendeta jemaat GKI Pondok Indah. Tentu sebagai pendeta jemaat, beliau kemudian mengajar umat, menjelaskan pemahaman-pemahaman iman kepada umat dengan cara yang simpel, cara yang mudah dimengerti. Contohnya, beliau menjelaskan pemahaman mengenai doktrin Tritunggal. Beliau tidak menjelaskan Tritunggal, karena Tritunggal itu misteri ya Pak, tetapi beliau menjelaskan doktrin Tritunggal kepada umat yang mungkin bisa dilihat dari buku-buku beliau. Bapak Ibu bisa lihat dari buku-bukunya Berteologi dalam Iman. Pak Yowas juga sebagai pendeta punya labirin kehidupan 1, labirin kehidupan 2, dan juga baru-baru ini labirin kehidupan 3. Bisa kita belajar dari beliau apa yang dikatakan sebagai pendeta kepada umat. Itu satu kaki. Kaki yang kedua, beliau sebagai dosen, sebagai profesor, sebagai peneliti di STFT Jakarta. Sebagai profesor, beliau sebagai peneliti, beliau kadang-kadang mengganggu gereja, mengganggu umat yang mungkin sudah terlalu nyaman dengan konsep-konsep dan pemahaman. Dan itu yang hari ini semoga mengganggu kita sebagai GKI Kaitrangan terhadap apa yang sudah kita pahami mengenai kepemimpinan. Maka beliau akan menyampaikan suatu hal yang mungkin sifatnya provokatif. Dan memang itu tujuannya, membuat kita berpikir ulang mengenai apa itu kepemimpinan, baik itu kepemimpinan layani maupun juga konsep yang akan dijelaskan dari kepemimpinan sahabat. Waktu saya minta sekitar 4 bulan lalu kepada Pak Yowas, Pak, berkenankan Bapak menjadi narasumber untuk kepemimpinan sahabat, jawaban beliau mengagetkan saya. Saya agak bosan dengan tema itu. Lalu saya berpikir, Pak Bambang Mursela pernah ngomong begini, iblis itu keunggulannya adalah dia tidak pernah bosan untuk mencobai kita, untuk menghasut kita dengan cara yang sama itu terus. Maka Pak, jangan marah sama iblis. Saya bertemu dengan sahabat terus disampaikan sampai umat paham dan bisa mempraktikkan. Mari kita dengarkan Pak Yowas, kepemimpinan saya, Profesor Yowas. Terima kasih untuk perkenalan yang generous. Selamat pagi, sahabat semua. Senang bertemu dengan Anda. Oke, kepada saya diberikan sebuah tema yang menarik, tetapi juga susah untuk dipahami. Dan terima kasih sahabat Mato untuk perhubungan yang sangat baik yang menatap percakapan kita. Kepemimpinan sahabat. Kalau Anda melihat ada yang warnanya terang itulah model-model kepemimpinan baru yang mau kita cakapkan juga, yang berkompetisi dengan model kepemimpinan hamba itu. Sahabat itu kepemimpinan Tuhan, kepemimpinan hamba, dan kepemimpinan sahabat. Tambah satu lagi yang saya pikir penting untuk kita percakapan, yaitu soal kepengikutan sahabat. Apa itu nanti kita bicara. Ya. Nah, saya ingin mulai terlebih dahulu dengan sebuah antar untuk memasukkan kita dalam sebuah ruang imajinasi. Saya ingin mengajak Anda untuk tiba pada sebuah kesimpulan bahwa semua perubahan konsep dalam hidup berjemaat kita selalu dimulai dengan perubahan imajinasi. Dan menurut saya ini perubahan imajinasi itu terjadi dalam diri
lebih karena kepemimpinan di dalam gereja seringkali dikerjakan hanya berdasarkan level di bawahnya. Apa itu? Yang pertama adalah refleks, yang kedua problem solving, dan yang ketiga kreativitas, dan itu perlu masuk ke level berikutnya yaitu imajinasi. Nanti ketika kita sudah memiliki imajinasi itu diturunkan, diimplementasikan, tetapi melalui konseptualisasi, implementasi, dan artikulasi. Tapi kita tidak bicara soal itu, kita bicara mengenai sisi yang dikirim. Apa itu refleks? Yaitu ketika dia saya pukul waktu dia langsung tanpa dia itu tanpa balik itu refleks. Bayangkan kalau ada seperti ini dengan model refleks. Pada suatu minggu kemudian ada seorang anggota jemaat yang mengatakan pada tadi kan kurang bagus, saya akan lucu. Kenapa kalau yang lucu? Itu refleks. Dapat dipikir Anda langsung bereaksi. Itu bukan respons, reaksi. Pada Februari menjamin kita akan segera masuk dalam chaos. Kalau pemimpinnya semua ambil tindakan refleks. Ada cara pemimpin berhadapan dengan krisis yang lebih baik yaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini adalah ketika ada masalah terjadi, kemudian Anda tidak segera bereaksi, tapi kemudian melihat di mana masalah. Apa yang harus diselesaikan? Anda seperti mobilnya mogok, kemudian berdasarkan kecerdasan jalan, berdasarkan pengalaman, Anda mencoba untuk mencari di mana masalah ini akinya, bukan ini dan sebagainya. Ini jauh lebih mudah. Tapi saya apa yang tadi kepemimpinan gereja hanya berada pada level penyelesaian masalah. Artinya Anda menjalankan program pemimpinan yang seperti biasa, nunggu masalah datang, baru Anda coba selesaikan. Betul kan? Kalau ada masalah, ya sudah apa adanya saja. Ada level yang lebih tinggi, yaitu level kreativitas. Kreativitas, orang yang kreatif itu menggabungkan gagasan, menggabungkan ide, dan kemudian langsung diterapkan dalam situasi yang tidak memuaskan. Itu kreativitas. Nah, banyak pemimpin yang berada di level 2 atau 3, level 2 atau 3, seperti MacGyver. Ada tahu MacGyver? Berarti tidak tahu. Tahu MacGyver? Tidak tahu. Siapa yang tahu MacGyver? Ini disebut berbeda. Ketika ada masalah yang tampaknya tidak ada menyelesaikan masalah, dia create solusi. Dia create solusi itu supaya solusi itu bisa terselesaikan dengan cara yang kreatif. Ada pemimpin yang bukan MacGyver, tak anti MacGyver, dengan bukan create solusi, tapi create problem. Ini banyak yang begini. Level yang paling tinggi adalah imajinasi. Ketika keadaan tampak sudah baik-baik saja, ketika keadaan berjalan dengan lancar, tapi ada rasa tidak puas karena Anda melakukan mimpi Anda jauh ke depan, membayangkan sebuah situasi yang jauh lebih baik daripada yang sudah ada di sana. Itu masalah. Semua perubahan besar muncul dari imajinasi. Sayangnya, imajinasi itu sifatnya murni, dia nggak bisa segera diaplikasikan.
Imajinasi itu seperti Anda membayangkan sesuatu yang kabur, tapi indah dan baik di sana, dan nggak bisa langsung diambil lalu diucap. Itu ciri dari imajinasi. Maka dibutuhkan proses-proses sebelum dia sampai menjadi gaya hidup. Dia harus dikonsepkan, dia harus diimplementasikan, dia harus bekerja terus sampai akhirnya menjadi gaya. Itu imajinasi. Dan semua perubahan besar kita muncul dari imajinasi. Ada ingat satu nama Martin Luther King Jr. ketika Amerika Serikat bergumul dengan rasisme dan banyak orang-orang kulit hitam yang didiskriminasi. Kalau mau ke toilet umum ada toilet umum khusus untuk orang kulit hitam, naik bis ada kursi khusus orang kulit hitam dan seterusnya dan sebagainya. Dan Martin Luther King membuat sebuah pidato terkenal. I have a dream. Aku bermimpi suatu kali anak-anakku akan dinilai bukan dari warna kulitnya, tetapi dari kualitas karakternya. Mimpi dari imajinasi. Desmond Tutu, Nelson Mandela, melontarkan pidato yang sangat powerful ketika orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan juga mengalami jadi korban apartheid politik, dan mereka memimpikan sebuah rainbow society, masyarakat orang di mana semua orang dengan warna kulit berbeda hidup berdampingan dalam semua melalui mimpi. Para pertanyaannya adalah imajinasi Anda tentang gereja itu. Anda memimpikan GKI Keranggan yang seperti apa? Apakah sekarang dia sudah baik-baik saja kok jalan? Atau Anda ada kegelisahan yang terus bersama? Oke, sharing. Ada yang mau sharing? Dalam satu kalimat atau saat isi yang berbeda. Oh, satu kalimat saya memimpikan GKI Keranggan dan satu, dua, tiga, silakan. Ya, satu kalimat ya. Saya memimpikan GKI Keranggan seperti yang sudah dirumuskan dalam visi misinya dan blueprint yang sudah dibuat. Terima kasih. Kita beri aplaus. Lain baunya visi-visi. Saya memimpikan GKI Keranggan digerakkan oleh pemuda-pemuda, karena sekarang masih sepi, pemuda masih sedikit dan masih dalam kelompok pemuda sendiri Pak. Dan pemuda ini pemuda yang terus bertumbuh dan mencintai gereja. Terima kasih. Kita beri aplaus. Ini berikut. Ya, imajinasi saya adalah menjadi gereja yang berdampak baik pada lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Kita beri. Dengan pemaparan ini saya bermimpi GKI Keranggan dapat mempunyai orang yang berkreatif. Oke, kita beri aplaus. Terakhir satu orang. Ya. GKI Keranggan akan menjadi jembatan menuju langit baru, dunia baru, bumi baru. Jembatannya ada. Asal Pak. Terlalu banyak bapak-bapak memiliki saya memberi sebagai masalah. Ya, ini satu. Makasih Pak, karena saya saat ini bergerak di kantin, walaupun itu secara tidak maksudnya kantin makanan gitu ya, tapi segala sesuatu kan asalnya dari perut. Kalau perut aman, otomatis pikiran juga aman, ibadah juga aman. Jadi saya memimpikan bahwa kantin kita jadi viral, jadi keren, jadi besar, dan semuanya banyak yang gitu.
tidur kita bersama, pada satu mimpi bersama yang spesifik, dan itu terkait dengan bagaimana kita menata kelola organisasi komunitas kita melalui elemen sama elemen satu, yaitu kepemimpinan kita. Bermimpi tentang model kepemimpinan apa yang mau kita hidupi, mau kita langsungkan di DKI Keranggan. Oke? Siap, Bapak Ibu? Mari kita mulai. Saya mulai dengan sebuah kalimat bahwa kepemimpinan sahabat yang kita memimpikan itu tidak sama dengan kepemimpinan yang bersahabat. Kepemimpinan sahabat itu bukan soal apa yang Anda lakukan, apa yang menjadi gaya kita. Ibu sehat, baik-baik, itu bersahabat. Kepemimpinan sahabat bukan soal what you do, tapi who you are. Bukan soal doing kita, performing kita, tapi soal being kita, being with whom. Berada bersama dengan siapa. Jadi soal relasi. Maka kepemimpinan bersahabat belum tentu menjadi kepemimpinan sahabat. Tapi kepemimpinan sahabat sudah pasti harus menjadi kepemimpinan yang bersahabat. Ini sekali lagi jelas. Jadi kita tidak sedang ingin merancang sebuah kepemimpinan yang sopan santun, ramah, kayak orientasi kehidupan. Serta kehidupan itu SOP. Walaupun dalam hatinya mungkin tidak bersahabat dan dia tidak mengancam bersahabat, tapi dia harus menunjukkan perilaku bersahabat karena itu SOP. Bukan itu yang sedang kita bicarakan, tetapi kepemimpinan sahabat bicara soal kesadaran diri siapa saya sebenarnya di komunitas ini dan siapa saya di hadapan Allah. Nah, kenapa penting bicara soal kepemimpinan? Sebab kata kepemimpinan ini sudah menjadi semacam buzzword di dunia modern, termasuk di gereja. Kata yang selalu muncul. Christian Mono mengatakan bahwa dunia kita ini adalah dunia yang terobsesi dengan kepemimpinan. Di mana kita bicara soal kepemimpinan? Alan Hartley mengatakan kita ini hidup dalam sebuah budaya yang terpusat pada pemimpin, seolah-olah sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah gereja baru berhasil dan bertumbuh kalau pemimpinnya oke. Semua bergantung pada pemimpin. Tapi kenyataannya apa? Tokoh yang lain, Stephen Timmermans mengatakan karena obsesi berlebihan pada kepemimpinan ini, kita berada pada masa kebingungan. Kenapa? Karena kita tahu semua idealisme pemimpin. Pemimpin harus disudahkan, pemimpin harus punya integritas, pemimpin harus tunduk pada hukum dan sebagainya. Kenyataannya 180 derajat berbalik dengan apa yang kita tahu tentang idealisme pemimpin. Yang kita baca di Alkitab, kita baca di surat Al-Qur'an, yang kita lihat di YouTube tentang pemimpin kita, justru kebalikan dari yang kita inginkan. Seperti apa pemimpin? Pemimpin harusnya orang pertama yang memerangi korupsi. Tiba-tiba teks jalan untuk teks memerangi. Pemimpin adalah orang pertama yang korupsi. Kita punya idealisme pemimpin adalah orang pertama yang menjaga moralitas bangsa ini. Yang kita saksikan adalah pemimpin kita adalah orang yang pertama kali merusak. Saya tidak tahu tentang saya. Ini umum saja di negeri Lujar di sana. Maka para pemikir ini dalam kegelisahan mereka mulai berpikir, jangan-jangan kita ini terlalu lebay bicara soal kepemimpinan. Sebab yang dibutuhkan pertama-tama bukan kepemimpinan. Sebab dari
Itu teori situasional. Suatu kali ada orang kaya di pinggir sungai, begini sekali di Eropa, mengatakan siapa yang berani untuk di sungai minus berapa? Amicus Peccator. Dan ini mendefinisi konsep persahabatan secara berbeda. Kita membayangkan sahabat dia sama orang-orang cocok banget sama kita. Itu jangan bersahabat sama yang beda. Jangan bersahabat sama nakal kayak. Yesus berkata dia adalah sahabat Yesus. Dan di Injil Yohanes dia mengatakan tadi saya katakan, aku tidak menyebut kau lagi hamba tapi sahabat. Dan kalau mau dalam partisipasi membuat kita harus betul-betul Kristus, ya itu bisa dua ini menjadi sahabat orang berdosa dan menganggap dan memperlakukan sebuah relasi kita sebagai relasi bersahabat. Nah, pertanyaannya apa sih pentingnya kepemimpinan sahabat ini? Mari kita lihat Markus 10 ayat 42 sampai 44. Saya bacakan ya. Ini dari ini. Bapak Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan pembesar-pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Ini budaya umum di luar sana. Bentuknya piramida meruncing ke atas, hanya satu di atas, sisanya tuan, tuannya ada berapa? Semua orang sepak, sikut-sikutan untuk jadi penasehat. Dan itu dididik di sekolah kita. Ada 50 murid yang juara satu berapa? Sisanya saya pernah ambil rapat di kelas terakhir. Saya masih betul. Belum pernah ya. Bagaimana maksudnya? Ada rapat kami duduk, saya dikasih saya keluar lagi ibu yang sudah datang keluar dan kami tahu anaknya ini semua suka. Itu baru begitu mau main anaknya dengan suara yang kami bisa dengar. Yang palsu. Kenapa kita jualan dua? Saya ada yang panggil istri saya. Anak saya juara tiga. Dari bapak-bapak. Dia tidak masalah. Dia juara berbeda di bapak. Karena kami tahu anak saya sudah berjuang bersama sektor berapa. Dia segala yes. Dia segala lakukan yang terbaik. Jadi ada anak jual atau ada usaha. Itu ayat kedua. Ayat kedua kita baca sama-sama 2, 3. Tidak ada di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, negara yang menjadi. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba. Kenapa? Ada modelnya, ada kami tentang anak manusia sudah dilakukan budaya melanggar kebaikan dan memberikan zaman yang menjadi bersama kita. Oleh Yesus piramida ini dicukir balikan satu sama derajat. Tetap piramida tapi meruncing ke balik. Mau bersatu terakhir, mau tuan hamba dong. Maka kalau budaya populer itu saya sebut kiriaki. Kiriaki itu apa? Budaya kurios, budaya tua. Itu munculnya macam-macam itu. Suami di atas istri, kan seperti itu. Pemerintah di atas boleh pakai di bawah rakyat. Militer di atas, sipil di bawah, selalu begitu. Bos di atas, babu di bawah. Dan ini sudah kayak bakteri yang meracun.
dulangi kepemimpinan dulos, kepemimpinan hamba. Yang satu kepemimpinan Tuhan, yang lain kepemimpinan hamba. Self-determination. Yang satu counterculture, Yesus menawarkan counterculture, lawan. Kalau ada kebutuhan biotik tersebut, kalau ada punya ide cemerlang, kreativitas, datang ke apotek, ketemu apoteknya, Bapak, aku bikin kepada luar biasa. Saya boleh beli untuk setahun tiap hari saya. Ada yang saya? Jangan makan. Maksudnya beli entah yang macam atau ilegal. Kalau saya ini bisa merusaknya imun, resisten, betul? Jadi kepemimpinan hamba itu boleh menjadi hamba, melayani, menjadi pelayan, itu baik. Baik kalau fungsinya apa? Anti kritik. Karena dia tuan-tuan yang berkuasa. Tapi kalau antibiotiknya sudah selesai bertugas, stop dong. Ya, jangan minum terus antibiotiknya. Karena bukan hanya kepemimpinan Tuhan itu mati, tetapi kemudian yang diminum oleh dulagi nyampur. Akhirnya muncul lagi ada yang berada di bawah itu. Mukanya hamba, perintahnya Tuhan. Berarti Bapak bicara, itu karena Anda minum antibiotik terus-terusan. Antibiotiknya itu apa? Pelayanan, menjadi pelayan. Antibiotik yang kehilangan kekuatannya. Yang muncul kemudian adalah pelayan-pelayan, tapi mentalnya Tuhan. Contohnya apa Pak? Kantor itu, ya lihat aja tidak. Kalau sidang sinodi, saya akan cantikan. Sidang sinodi apalagi dia kerja tradisional di wilayah-wilayah yang mayoritas Kristen. Misalnya pernah, saya setengah. Itu yang masing-masing adalah peserta biasa, duduknya baris 3 meter. Itu kursi biasa. Minumnya apa? Aqua Macero. Kalau di depan ini untuk siapa? Itu masuk mobil kecil. Semua orang yang kau tidak tahu, kami ini melayani Tuhan. Kami ini hamba pasar. Pokoknya orang-orang yang paling berbesar-besar itu duduk di depan. Kursinya apa? Sofa. Minumnya apa? Sirup. Ada kue apa? Bakul. Ngomongnya hamba, mentalnya. Kalau saya bisa diberikan kepada kita, kami ada sekitar 50 rumah, 50-50, laki perempuan, usaha 3-3. Bicara serius, layak semua. Tunggu sampai pukul 12 memang setengah siang. Saat apa? Para lelaki itu pura-pura terus ngomong. Perempuan diam-diam bilangnya, ngapain? Saya itu agak aneh bapak-bapak. Ini memang tugas kami. Akhirnya gimana? Ditambah ini budaya luar, budaya gereja. Budaya luar. Mentalnya apa? Ajarnya apa? Gak usah cari tahu saya. Kalau saya mimpin persekutuan wilayah malam, pokoknya jelas aja bosan ini.
Bayar dulu. Layak tapi disuruh bertambah. Lagi memakai kosakata pelayanan, ibu pelayanan juga, pelayanan dan pelayanan. Itu attitude. Baik dan baik, tapi kalau berbagai terus yang mencontohkan Tuhan, yang pelayanan. Orang cek ini, apakah pemimpin gereja Anda, Bapak Ibu ketika Anda ditanya ini, pemimpinnya jangan gini. Apakah pemimpin gereja Anda menjadi menonjol karena jabatannya dibanding pemimpin atau anggota lain? Apakah pemimpin itu tersebut bahwa ada orang yang mengkritik menatanya? Apakah mereka punya perlakuan istimewa di berbagai kegiatan? Apakah mereka diperlakukan berbeda dari pemimpin panas berikutnya? Kalau iya, mungkin memang terjadi krisis ekonomi gereja. Nah, kalau kita selesai dan tidak boleh dipakai lagi, apa yang saya makan? Roti mungkin. Makanan yang bergizi. Kenapa makanan bergizi itu bukan lagi menjadi berupa pelayanan, tetapi apa? Persahabatan. Yohanes 15 kita baca sama-sama. Tidak. Aku tidak akan menyebutkan pertama, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Namun aku menyebutkan sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah berbuat. Ya Yesus ini udah ngomong, aku nggak nyebut kamu lagi hamba, kalau sampai yang masuk saja, melayani kita aktif melayani. Kalau Yesus datang ke gereja kan agak setan. Kamu nggak nyebut kamu lagi melayani, kok kamu masih sibuk melayani? Jadi kalau Anda ini melayani, sebenarnya Anda sedang melakukan sesuatu untuk para sahabat. Itu loh. Maka jangan overdosis pelayanan. Naikkan dosis bersama. Ikut semua. Coba lihat, kenapa Yesus menyebutnya sahabat? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu semua yang tak berbeda jauh. Dalam kata dia dalam ucapan, apa yang ini? Bayangkan, peristiwa intim antara sang anak dan sang bapa, peristiwa trinitas, sang bapa dan sang anak begini memutarkan di sini. Sekarang dibuka pada Anda. Apa yang mendengar dari Bapak sekarang usia? Kadang-kadang Anda diminta berpartisipasi di dalam persatuan Allah Trinitas yang begini. Itu energi dari kebinasaan. Pak, kita terus boleh nggak tanya jawabnya di sesi ini? Ini tampuk. Ajar lagi. Ajar gas. Gas sampai 10-15. Yes. Kata sahabat tadi filos, persahabatan dengan filia, ini persoalannya. Kita sudah sering mendengar ada beberapa jenis cinta kasih. Ada beberapa, ada tiga, sahabatnya tiga. Agape, filia, eros. Dan dari tiga ini yang paling bagus bapaknya dia kasih persahabatan, lalu yang ketiga eros banyak nafsu. Jadi selama kita mewarisi pemikiran bahwa cinta kasih itu berjenjang, hierarkis, paling top itu agape, kedua filia, nomor tiga eros. Yang ngomong itu siapa?
Yang ngomong itu orang Swedia namanya Anders Snyder. Nyampe ke Indonesia karena tulisannya Anders Snyder terbit dibaca dosen-dosen teologi di Indonesia, dosen-dosen teologi ngajari orang-orang kayak gitu. Lalu saya yang mereka sebagai pendeta ngajari nggak ada semua, lalu menyebarkan pandangan bahwa hakim kita tidak melakukan itu hadapnya berdua filial, dan tidak ada salah. Pandangan Anders Snyder ini sudah ditolak. Orang membaca Alkitab dan menemukan nggak kayak gitu, agama baik nggak? Tergantung. Agama dalam Alkitab juga dipakai untuk hal-hal buruk. Orang cinta akan dunia dipakai kata apa? Orang cinta uang dipakai kata apa? Jadi agama baik nggak? Maka orang sampai ada sebuah kesimpulan. Oh kalau gitu kasih itu ada filia eros itu ternyata bukan cinta, tapi dimensi yang berbeda dari satu cinta. Loh, bedanya apa? Bedanya begini loh Bapak dan Saudara. Kalau misalnya saya tidak tahu, saya menghadapi ini berarti saya menghadapi ini. Itu artinya saya mengasihi dia for the sake of demi siapa? Demi asal. Kalau saya mengasihi Bapak demi saya, itu apa? Tapi kalau saya mengasihi Bapak demi relasi kita, itu apa? Jadi mana yang lebih baik dari yang lain? Tergantung. Karena ini perspektifnya yang berbeda. Tapi satu cinta yang sama. Jadi ya. Jadi kalau kamu suka aku demi dia, kalau kamu mengasihi demi aku banyak sama. Oke, maka itu eros. Tapi kalau demi relasi kita, itulah kiri. Alkitab penuh sekali dengan teks-teks yang menggunakan persahabatan. Bukan cuma persahabatan antar manusia, karena akar dari semua persahabatan itu bukan di mana di dalam diri Allah Trinitas itu. Bahwa ada anak dan Roh Kudus, istimewa Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus, maka ada kita, ada kami di dalam diri Allah Trinitas. Dalam Roh Kudus persekutuan Allah Trinitas menjadi bersatu. Tiga pribadi itu bersatu satu. Ingat, sekarang awal persahabatan itu mengutus dirinya di dalam diri Yesus Kristus menjadi apa? Menjadi sahabat dunia. Itu mengatakan aku adalah sahabat Kristus. Di dalam Yesus kita menemukan awal persahabatan itu sekarang hadir di dalam satu sahabat yaitu Yesus Kristus. Dan setan Yesus berkumpul orang-orang sauman di dunia. Tapi apa yang kita jadi sebetulnya. Jadi berkumpul orang dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, dan karena sahabat yang mengumpulkan orang ini, maka semua orang yang berkumpul yang menjadi asing satu dari lain dipersatukan menjadi satu. Maka gereja menjadi persatuan bersama. Dan kalau gereja adalah persatuan bersama, mengenai dan mengelola persahabatan itu bagaimana? Dibutuhkan kepemimpinan sahabat. Lanjut ya, nanti tanya jawabnya di sesi. Nah, kenapa sahabat ini penting? Ada tiga teori tentang sahabat. Yang pertama teori rahasia.
Kira-kira kalau dia bersandar sebagai anak sini, tapi di gereja muncul klik-klik. Semua punya rahasia-rahasia. Kita tidak menjadi persaudaraan. Oke. Oh, jangan jawab dia. Jadi saya hanya mau bersahabat dengan orang yang saya hobinya sama, pakaian kesukaannya sama, olahraganya sepedaan sama. Sebetulnya sama. Jadi apapun yang sama membuat kita sahabat. Begitu di gereja. Kalau ini persahabatan di gereja, kita akan menjadi gereja semua. Tergantung semuanya yang lebih baik. Atau persahabatan beda-beda. Saya bisa dapatkan topik di sini. Saya bisa dapatkan kaki nongkrong di sini. Saya bisa dapatkan buku di sana. Yang berbeda justru jadi sama. Ya tapi kalau nggak enak sama juga dia saya orang Israel dia beda berbeda gimana bisa bersahabat? Oh saya tidak sama sahabat itu. Tidak sama. Terima kasih. Oke, kemudian yang ketiga yaitu kerjaan drawing itu apa? Aku dengan berjalan ini. Belajarnya wangi dan tapi karena kami saya tertarik untuk mendekat, makin dekat dengan dia dan dia makin dekat. Ini mengubah karena saya tetap berdekat sebagai saya pernah mempersiapkan pasangan yang menikah. Sudah sesuai pada kita lagi harus seperti itu. Kalau kamu bisa, hobi kamu sama, makanya kita harus semua sama. Bapak tahu, calon suami saya mau saya saya bilang, kamu betul dan saya juga masih berdagang. Kalau dan menikah dengan orang yang mana setahun tahunnya itu pernikahan paling buruk. Betul? Pernikahan itu mengasihkan karena ada waktu dengan stranger. Dengan orang yang ada dekat tapi kok tidak kenal kabar. Setiap hari sabar. Setiap hari selalu ada yang terbuka. Ini pernikahan. Maka kenal saya bisa. Saya dengan istri saya itu beda luar biasa. Dia yang ketahui saya pendeta pada orang Kristen. Maka saya sekarang memanggil dia action. Horor saya istri saya horor habis. Kalau saya keluar kota, dia bisa sendirian di rumah mati semua lampu pukul 12 malam. Dia terus horor. Dia suka ke bioskop sendirian nonton. Saya kalau dengan dia suka. Jadi semua berbeda. Pernikahan kami adalah pernikahan persahabatan. Pelan-pelan saya berusaha menyukai dia belajar menyukai anak saya. Jadi ada proses drawing ini. Bapak dengan itu belum pernah berada pada posisi tidak saling. Iya dong. Tiba-tiba sekarang di dalam diri kita, maka proses
membentuk sesi ini dengan memberikan gambar yang menarik. Ini adalah ikonografi tertua yang ditemukan di dunia. Dilukis abad ke-8 di Mesir menggambarkan Yesus yang mengatakan untuk ini. Dan ini adalah sahabatnya, abadnya. Ini disebut judulnya Jesus and His Friend. Saya membawa ikon. Di sini siapa yang mau majelis? Tadi mana? Ini saya berikan kepada bukan di rumah Bapak. Nah, ketika ditemukan sesuatu di biara bawit Mesir, sudah dapat retak. Dan ini menarik sekali. Retaknya ini mengenai masing-masing sahabat. Mari kita analisis sedikit terkait seperti Yesus kelihatan dari tinggi dari abadnya, dan ini menggambarkan keilahian Yesus. Ada lingkaran halo keduanya, tapi berbeda. Lingkaran halo Yesus itu ada gambar salib, mengatakan bahwa dia adalah juru selamat. Dan di sebelah kanan atasnya ada gambar atau tulisan soket juru selamat. Apabila yang sebelah kiri atasnya ditulis apabila sang penjaga. Tetapi yang diironis atau paradoksal adalah Yesuslah yang sebenarnya menjaga sang penjaga. Jadi kalau ada pemimpin menjadi penjaga umat, siapa yang melakukan penjaga umat kita sendiri? Yesus, bukan Anda. Ya, Ratu adalah pemimpin. Tapi saya yang memimpin kita yang ada siapa? Yesus, bukan Anda. Cuma ada perhatikan tangan Yesus merangkul Abraham. Apakah tangan Abraham merangkul Yesus? Tidak. Itu mengatakan apa? Bahwa Anda bisa berada di kerajaan sebagai persahabatan. Maka friendship is a gift. Anda bisa bersahabat itu memberi apa? Harga isi. Dan inisiatif Yesus merangkul Abraham menggambarkan Yesus menjelaskan aku tidak menyebut kau lagi Anda. Sekarang aku yang kamu di dalam muka apa ini? Nah, apa memang sangat istimewa. Coba Anda buat tangan ini seperti ini. Bukan begitu, kayak foto. Tinggal tangan dua jari dan jari manis dengan jempol disatukan. Lalu menuju kepada Yesus. Seolah hidup kita haruslah menuju kepada Yesus. Kenapa 2 dan 3? 3 ini menggambarkan Trinitas. 2 ini menggambarkan 2 hakikat Yesus. Yesus Allah sejati manusia sejati. Ini namanya kaironomia. Jadi Anda bisa agak kreatif kalau gaya bebas itu maksudnya cuma terus. Jadi kalau foto gaya bebas itu kaironomia. Bisa bikin. Kadang-kala begini, kadang-kala begini, itu juga bisa. Maka kita punya untuk manusia sejati, Allah sejati, dan ini tidak. Persahabatan sejati selalu membawa orang kepada Yesus. Apa yang dibawa Yesus? Injil. Persahabatan adalah Injil dan Yesus. Dan yang paling menarik adalah matanya Yesus yang matanya apa dia? Ini 2 orang sahabat itu juli. Juli itu apa bahasa Jawa? Mata yang dekat dengan sahabat itu melihat kesahabatan lain.
mereka makin menyadari dunia. Dan bahkan ini juga mengatakan sesuatu yang benar. Persahabatan adalah relasi dari orang-orang yang di dunia pertama. Kalau Anda menganggap hidup Anda sempurna, Anda tidak memerlukan persahabatan, Anda tidak memerlukan gereja. Maka kalau saya berusur ke majelis jemaat GKI Kerajaan ada pelanggan GKI Kerajaan ibadah itu di bawahnya ditulis selain telah berdosa tinggalkan masuk. Ini komunitas pernah berdosa, cuma dosanya tidak. Semoga ini memberi inspirasi pentingnya persahabatan orang komunitas. Saya ulang lagi pertanyaan, GKI Kerajaan seperti apa yang Anda inginkan? GKI ideal semacam apa yang Anda inginkan? Saya kira dengan satu ayat terakhir dari pulau tulisan Yohanes 3 Yohanes 1 yang hanya satu pasal. Ayat dari ayat 15 kita baca sama-sama. Damai sejahtera menyertai engkau, sahabat dari sahabat-sahabat, sahabat satu. Ini mesti kita sebagai baca di awal salam dari para sahabat di kita untuk para sahabat kita. Tuhan, dan sesi 2 kita akan juga diharapkan bagaimana itu dilakukan secara praktis. Saya akan memberikan semacam gambaran teologis. Oke, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ikas. Kita akan masuk ke sesi foto yang akan dipandu oleh Pak Eko. Kita akan foto di sini dan kemudian kita akan break. Kita akan break selama 15 menit. Kita foto dulu, kita keluar, kita dipandu oleh Elizabeth. Kita balik ke sini jam 10.35 masih 15 ya. 10.35. Hai. Halo hai. Ya, pertanyaannya begini. Tadi dikatakan jangan naikkan pelayanan, tetapi berubah naikkan menjadi persahabatan. Bagaimana contoh implementasi konkretnya dalam aktivitas di komunitas gereja sebagai pribadi yang menjadi bagian dari badan pelayanan? Pada tema visi misi GKI Keranggan tahun pelayanan buku yang ini, pada tema visi misi GKI Keranggan tahun pelayanan 2026, terwujudnya pemberdayaan setiap jemaat sebagai pelaku pembangunan jemaat dalam kepemimpinan yang melayani. Apakah kepemimpinan yang sahabat ini artinya masih sejalan, relevan, cocok dengan visi misi GKI Keranggan, bahkan lebih dari kepemimpinan yang melayani? Atau ada hal apa saja yang perlu dilakukan agar kedepannya kepemimpinan melayani ini berubah menjadi kepemimpinan sahabat? Begitu, Wito. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Pertama, tentang bagaimana mengimplementasikannya itu memang jatah sesi yang kedua. Oke, jadi itu visioner sekali. Nanti saya akan coba jelaskan di sesi yang kedua. Tetapi yang kedua penting, sebab GKI Keranggan memiliki rumusan visi atau apa ya, turunan dari visi itu, pentingnya kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Nah, saya bisa menjawab begini. Konsep kepemimpinan
kepemimpinan melayani itu memang salah satu catchword, kata yang fancy di kalangan gereja-gereja. Tetapi sayangnya konsep melayani itu sendiri sudah mengalami sterilisasi dari konteks aslinya ketika dia dipakai dalam Injil. Di dalam Injil, konsep melayani itu sebenarnya memang bersifat counter-cultural. Artinya dunia kita ini adalah dunia di mana Alkitab Perjanjian Baru ditulis adalah dunia yang memang sangat timpang. Hanya sedikit orang berkuasa dan mayoritas pelayan atau orang bawahan. Sehingga semua orang ingin menjadi nomor satu dan terjadilah konflik terus-menerus dan yang di atas menindas yang di bawah. Perjanjian Baru sendiri ditulis mayoritas dalam suasana penjajahan oleh kekaisaran Romawi. Sehingga ketika Yesus dan diteruskan Paulus melontarkan konsep melayani, maka itu adalah sebuah konsep yang tidak boleh kita sterilisasi seolah itu indah ya melayani. Enggak. Itu konsep mati hidup. Orang yang tadinya menjadi pelayan karena paksaan, karena dia miskin, karena dia lemah, lalu struktur sosial membuat dia berada sebagai pelayan. Ingat orang tersebut tadinya kok pikirannya. Sekarang mereka diundang untuk menghidupi pelayanan itu dengan sukarela. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada penguasa bahwa aku melayani justru untuk menjawab cara hidupku yang mau selalu jadi Tuhan. Nah, konsep pelayanan yang memang banyak sekali di Alkitab itu kita terima 20 abad sesudah konteks asli, lalu menjadi steril seolah ini konsep yang indah, yang baik, yang memang baik untuk melawan. Ditambah lagi ada seorang penulis ekonomi dan bisnis yang memakai konsep servant leadership. Oke, ada yang tahu namanya? Bukan Stephen Covey. Bukan, itu saya dan itu yang kemudian muncul di dunia bisnis. Gereja memakai konsep servant leadership lebih banyak justru pinjam dari orang ini daripada menarik makna dari Alkitab. Karena makna Alkitab ini sangat kontroversial, konsep melayani sebagai sukarela melawan Tuhan, tapi tidak dengan kekerasan, tapi dengan kerelaan seperti Yesus. Itu konteks. Nah, maka tadi saya mengatakan bahwa dularki atau kepemimpinan pelayan itu sifatnya antibiotik melawan bakteri. Tapi ada mimpi Yesus yang lebih unggul, lebih long lasting, yaitu kepemimpinan sahabat. Nah, kalau begitu pertanyaannya itu apa? Bagaimana nih? Ini kita tinggalkankah kepemimpinan pelayan lalu kita mengadopsi kepemimpinan sahabat? Saya serahkan kepada Anda. Tetapi dari perspektif saya, ini tidak perlu saling menggantikan. Dua-duanya tetap dibutuhkan. Selama GKI Keranggan hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, konsep kepemimpinan pelayan tetap dibutuhkan. Kenapa? Supaya gereja menunjukkan ini komunitas yang berbeda dengan komunitas di luar sana. Gereja adalah komunitas alternatif yang harus berbeda dari dunia. Tapi jangan cuma itu. Harus juga ada idealisme yang kita bangun. Apa itu? Bukan pelayanan, persahabatan. Maka saran saya ya dua-duanya adopsi. Setidaknya Anda sekarang tidak lagi hanya mengulang-ulang satu rumusan yang sebenarnya dalam konteksnya sangat powerful, melawan kekuasaan itu. Melayani, melakukan kita romantisir pelayanan seringkali. Begitu, jadi gabungkan saja. Atau kalau ya menggantinya dengan kepemimpinan sahabat dengan kesadaran bahwa di dalam kepemimpinan sahabat
sudah ada juga. Terserah Anda. Habis ini kan saya pulang yang bingung Anda kan. Begitu. Pak, supaya nggak bingung kita, Mas Bapak pulang. Tugas saya kan memang Bukan Bapak buat bingung. Pak Joni mau menyampaikan 3 hal supaya nanti dijawab di sesi 2. Terima kasih Pastor. Saya harus mengakui Pak, ini seperti dikatakan Pastor tadi, Bapak itu sudah merusak iman saya gitu. Jadi paparan ini sangat relevan dengan kerangka dan sangat provokatif. Nah saya ingin mengajukan 3 hal. Semoga di sesi 2 nanti mohon bisa dijawab Pak. Terkait dengan hierarki dan turun itu, kan tadi ada refleks, kemudian penyelesaian masalah, kemudian kreatif, dan bencana yang dimodifikasi. Nah, saya mohon nanti dijawab Pak. Bagaimana supaya saya yang bolong-bolong ini, kan kata Bapak tadi kami bolong gitu ya. Bapak juga bolong. Bagaimana supaya kita yang bolong-bolong ini di dalam perjemaat ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya rapat-rapat kita menyelesaikan masalah dan kita menjadi bagian dari masalah gitu. Sangat relevan karena ada hal-hal yang kadang-kadang dibahas oleh kali-kali tidak selesai-selesai juga. Nah bagaimana kita sebagai bolong-bolong supaya kita menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan menjadi bagian dari masalah. Itu yang naik Pak. Yang turun. Tadi Pak Stef sudah menyebutkan buku tadi. Ya kira-kira dari tahun 5-6 tahun yang lalu Pak sudah membuat visi 2030 dan menuju ke membuat visi 2045 Pak. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana yang bolong-bolong lagi itu Pak, terutama yang kebetulan menjadi pejabat gerejawi. Bagaimana menjaga supaya visi itu bisa konsisten turun ke bawah Pak, benar-benar terimplementasi gitu. Nah itu yang kedua, yang ketiga Pak, yang sangat relevan dengan kerangka yang tadi Bapak sampaikan kepada Pak Saud ya. GKI kerangka ini diambang permasalahan yang bisa besar kalau tidak dirawat. Karena terkait dengan keberagaman. Kerangka sekarang kalau tidak salah sudah 60% lebih itu adalah saya baca. Itu Pak. Jadi salah satu yang sudah ada di dalam visi 2030 itu adalah salah satu dari poin adalah bagaimana merawat keberagaman. Ini mohon nanti bisa disampaikan Pak. Bagaimana supaya semua kolom-kolom ini bisa terus menjaga keberagaman itu. Sebab itu ancaman nyata untuk keberagaman. Terima kasih. 3 hal Pak. Oke, terima kasih. Anda mau jawaban diplomatis atau jawaban apa adanya? Oke, yang pertama lebih simpel. Begini, 3 atau 4 level kepemimpinan dari refleks penyelesaian masalah, kreativitas dan imajinasi itu bukan untuk dipilih. Ya, 4-4-nya itu memang kita hidupi. Refleks tetap juga perlu. Kalau ada ular ancaman, masa kita berpikir dulu? Refleks, ya kan? Jadi semuanya penting. Penyelesaian masalah juga penting. Tapi kalau hanya itu yang menjadi fokus, itu yang jadi masalah. Ya. Masalahnya adalah, yaitu apa? Anda nggak maju-maju karena nggak punya mimpi, nggak punya imajinasi. Yang kedua, Anda nunggu masalah baru direspons. Okay. Nah, penyelesaian masalah sendiri nggak bisa berfungsi dengan baik kalau didampingkan atau dibungkus dengan imajinasi. Sebab begini, kalau kita hanya problem solving, maka itu sifatnya teknis. Pemadam-pemadam. Oke. Tapi kalau kita punya mimpi, imajinasi, maka menyelesaikan masalahnya pun berdasarkan mimpi. Sehingga kita treat masalah itu berdasarkan apa sih idealisme kita tentang gereja yang kita sepakati. Dari situ penyelesaiannya akan berbeda kalau idealismenya berbeda. Misalnya kita memimpikan sebuah GKI rangka mega church, ibadahnya penghasilannya 1 M per bulan, misalnya dengan menjadi gereja yang sesuai visi-visi yang itu menteri masalah, bikin solusinya juga akan berbeda. Sebab ketika diputus dari imajinasi
Maka problem solving ini hanya menjadikan pemimpin itu tukang. Dan itu yang selalu saya kritik dari mahasiswa-mahasiswa saya dosen teologi, yang masuk ke gereja dengan mimpi dan idealisme. Saya mau mengubah GKI. 1 tahun dia melayani di gereja, saya tanya gimana, GKI udah berubah? GKI mengubah saya. Dia jadi tukang khotbah, tukang doa, tukang ngawiin, tukang kubur, tukang merapat, tukang dosen masalah. Maka untuk tidak stuck di situ, ini harus dilekatkan pada imajinasi. Jadilah gereja pemimpin. Maka di layer kepemimpinan itu semua level itu harus diberi ruang. Di GKI Pondok pemimpin itu lebih pada tim pendeta. Ya, di pendeta ada satu peraturan tidak tertulis yang melanggar tata gereja. Kami penatua kalau sudah berhenti, ya sudah periode selesai bisa diangkat itu berhenti, seumur hidup dia tidak akan bekerja di penatua. Jadi tidak ada ceritanya berhenti setahun lalu ada lagi gitu. Maka kami udah terus kreativitas diberi ruang semua. Lalu aktivitasnya siapa yang jaga? Tim pendeta. Maka tim pendeta itu selalu dipasrahin untuk yang mimpi-mimpi yang nggak jelas. Karena mimpi yang tidak jelas kan? Yang mimpi cara-cara itu sebenarnya simpel atau tidak mesti nggak jelas. Mimpi yang tidak jelas. Nah itu tim pendeta. Lalu ada satu dari tim pendeta itu yang sangat teknikal. Nah dia yang menjembatani, dia yang selalu jadi ketua dua yang menjembatani mimpi itu dengan implementasi. Gitu. Jadi lekatkan pada mimpi. Tanpa ada tertipi, ada hanya itu yang pertama. Yang kedua, soal visi. Saya hanya mau bercerita tahun 2020 adalah akhir dari visi 10 tahun kita Pondok Indah. Dan itu adalah salah satu atau masuk dalam bagian puncak pandemi. Majelis menantang kami dong tim pendeta. Tim pendeta, ayo dong kita kerjakan visi 2020-2030. Lalu saya raja pemimpin dari semua pemimpin tim pendeta. Lalu saya berpikir, akhirnya kami memutuskan satu hal. Kita tidak usah bikin visi-visi. Kenapa? Nanti saya cerita. Akhirnya kami tidak pakai visi-visi. Kami bawa proposal kami ke majelis. Hanya satu orang yang saya takut akan menolak saya, yaitu Profesor Sani Kristan Mulyana, Profesor Ekonomi Bisnis di Prasetya Mulia. Di luar bukan saya, dia berkata saya setuju dengan kita tidak perlu ada visi. Dan dia jelaskan, saya meneliti selama pandemi ini, semua perusahaan besar visinya tidak relevan. Bagaimana mungkin kita tahu 10 tahun lagi, apalagi 2045 tahun ini masa pandemi ya. 1 tahun ke depan aja kita nggak tahu. 1 bulan akan terjadi apa? Ini volatile sekali, suka. Jadi semua berubah dengan cepat. Jadi kita nggak bisa lagi punya visi membayangkan ya Allah 2025 apa. Maka kami menghentikan pemakaian visi. Ya, interesting ini. Ketika muda gereja di mana? Muda, remaja. Orangnya ya. Itu memang gereja bapak punya visi. Ketika nggak ada. Jadi gereja-gereja termasuk DKI baru merumuskan visi 10 tahun, 20 tahun itu. Sebenarnya baru-baru aja. Sok-sokan meminjam dari dunia bisnis. Visi, misi, lalu diterjemahkan jadi strategi, ada KPI-nya gitu kan? Itu baru aja pinjam dari dunia bisnis. Padahal di dunia bisnis ini sudah mulai ditinggalkan. Maka kami sebagai pendeta berkata, gereja tidak
tidak boleh punya visi. Karena hanya ada satu visi kita, yaitu kerajaan Allah. Gereja tidak boleh punya misi. Hanya satu misi kita, misi kerajaan Allah. Bukan itu arahnya gimana? Tidak usah punya arah. Sampai kerajaan Allah. Karena pandemi selesai, kita ini seperti keluar dari bangunan. Wih, berubah semua. Jalanan itu udah ketutup salju, semua salju pandemi berubah. Google kan udah gak jalan lagi, gak ada panduan kita. Oke, panduan kehidupan itu gak ada lagi. Tapi kita harus berjalan karena itulah identitas gereja. Ya udah jalan pelan-pelan. Berbekal apa? Bukan visi, tapi virtue. Apa itu virtue? Nilai-nilai kebajikan yang kita pakai. Karena Roh Kudus menggerakkan kita mengubah karakter kita dan itu nilai yang kita pegang. Kami menetapkan 4 nilai: belas kasihan, resiliensi, agilitas, dan persahabatan. Itu kami pegang. Dan kami merespon setiap situasi di depan kami dengan 4 nilai itu. Sampai sekarang 2026 tanpa visi-visi baik-baik aja. Itu membuktikan bahwa ternyata memang kita tak perlu punya visi sendiri. Tapi itu bakal hindari kerangka mungkin lain. Jadi silakan terserah bagaimana Bapak atau saudara-saudara meresponsnya. Tapi percayalah, ketika Paulus menulis surat kepada Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ada namanya visi jemaat Galatia. Semuanya terarah pada satu, yaitu Allah Trinitas di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Semua gereja di dunia diikat oleh satu visi dan misi. Kenapa? Nah, maka betul, baik sekali. Itu step pertama. Maka step kedua, kami melakukan sebuah proses discernment. Lalu kami merumuskan apa yang disebut sebagai tuntunan pastoral. Tuntunan pastoral itu bukan visi yang jauh, tetapi semacam kesadaran apa yang sudah kita hadapi di depan kita. Dan kemudian kita menetapkan gimana kalau setahun ke depan kita ke sana. Jadi step by step. Setahun boleh, 2 tahun boleh. Jadi setiap tahun ini kami evaluasi. Itu yang disebut sebagai lecture review atau tuntunan pastoral. Isinya apa? Isinya virtue itu. Virtue-nya sekarang sudah berubah setelah 2 tahun kami ubah. Ya. Kemudian kami menuntun diri kami dengan percakapan di beberapa bidang. Di bidang ini yang kira-kira mau kita lakukan. Di bidang ini yang kami lakukan. Ya, ya tapi itu bukan tugas jauh-jauh kan? Ya, persoalannya Bapak nggak tahu. Jadi berbeda. Tapi bukan dalam rangka seperti visi-visi itu, visi misi lalu strategi lalu implementasi. Saya nggak tahu, saya belum baca. Saya nggak bisa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, Bapak 65%. Itu problem itu, bukan problem. Itu fakta di bidang organisasi. Ya itu kami juga. Ya, tetapi begini, saya harus hati-hati dengan teman. Saya mau mengatakan sisi negatif. Sisi negatifnya bukan soal pendataan. Sisi negatifnya adalah ketika orang-orang yang lahir dari gereja-gereja suku di mana, BPHKI, GKP, GKPS, GKP dan sebagainya, atestasi kehidupan membawa kultur gereja asalnya yang memang sangat episkopal ke kultur GKP. Dan itu berbahaya. Bukan orang-orang itu berbahaya, proses semacam itu yang berbahaya. Kenapa? Terjadi konflik kultural. Dan itu
untuk gereja mana. Bahkan GKI Pondok Indah pindah ke GKI Keranggan. Ini dua jemaat dengan kultur yang berbeda. Itu nggak boleh langsung masuk. Jadi gini, misalnya nggak bisa. Pinter ya, saya belum tulis sama pun udah bisa lihat. Ini sebut saja C pertama, rawat. Isinya adalah orang-orang yang setiap minggu ke DKI Keranggan. Oke? Lalu ini adalah lapis kedua, sebut saja C community. Adalah orang-orang yang bukan hanya datang lalu pasif, tapi juga ini family enjoy juga saya. Lalu mereka mulai terlibat. Lalu dari sebagian orang itu ada sebut saja yang C ketiga, komite, orang yang komit kuat. Oke, saya mau menyumbangkan diri saya, talitas saya, whatever. Ya, lalu aktivis. Dari komite ini lalu dipilihlah sebagian kecil dengan dosen lah. Ini nggak terlalu tepat tapi supaya C ya. Nah, ini kan orang datang misalnya dari Getor, Gereja Toraja. Dengan kulturnya Gereja Toraja masuk. Di sini Bapak jadi penatua masuk akta ya. Lalu orang tahu ini penatua bagus sekali di Gereja Toraja. Lalu dari sini mencolok langsung jadi majelis. Bubar. Siapa yang bubar? Entah Bapak yang bubar atau Keranggan yang bubar. Maka dia harus melewati proses terkomunikasikan, berkomunikasi, yang kemudian ke situ. Nah yang kami bayangkan adalah memperlebar jendela ini supaya komunikasinya banyak, sehingga supply untuk kemajelisan tidak terkendala. Itu sebabnya kami bisa selesai dari majelisan. Karena komiteknya sangat banyak. Oke. Ini strateginya harus diperluas, ininya juga diperluas. Dan kalau ini sudah diperluas, ininya diperluas bersama sehingga yang susah ini sedikit aja. Karena inilah pelaksanaan gereja itu, bukan ini. Nah, berapa jumlah ketua di anggotanya berapa? Kami cuma diperluas 100, penatuannya 40. Dan kami lihat ini terlalu banyak. Oh, ketua ya 15 bulan. Tapi ini tuh banyak. Nah ini soal kultur yang berbeda. Oke, maka saya mengapresiasi terlalu mahal harganya untuk menolak kepala bagian yang makin dihidupi Keranggan. Itu harus dijaga dan disyukuri. Problem kepemimpinan adalah bagaimana mengelola supaya terDKI Keranggan. Nah itu harus dua belah pihak. Kami bersyukur, misalnya penatua kami sudah sejak berapa lama ketua selalu datang. Dengan KPP nggak apa-apa karena dia sudah terDKI. Yang kayak masalah adalah kalau nggak bisa gereja bukan itu ini aturannya adalah gereja lamanya itu nggak boleh. Maka baik yang memasuki maupun yang menyambut itu harus melalui proses bersama. Saya tidak ada. Ya, ngomong-ngomong tentang GKI Keranggan kan, GKI Pondok Indah mengimpor satu dari GKI Keranggan. Semoga itu tidak merugikan untuk GKI Keranggan kan. Oh jadi benar-benar batas satu ya. Suaminya lagi keluar lagi, ya kan? Ayo, iya, Pak ada masukan. Bapak cuma sahabat yang kanan aja, yang kiri Bapak nggak sahabatin. Oke, silakan Mas. Ada yang bertanya di sana dulu. Ada yang bertanya di sana. Monggo silakan lanjut Pak. Oke.
kita masuk sesi